Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya mubin. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa syararihi bi dzil aqal. Allahumma sakhil lana kutubakulha. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam kajian kitab Sapinah. Kita masuk kepada wajib puasa di dalam bulan Ramadan. Kita masuk kepada wajib qada ya. Sudah masuk ke wajib qada. Wujubul qada li shaumi ma'al imsak. Wa yajibu ma'al qada al imsaku li shaumi pisit tati mawadi'a al awal fi ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Ya, kita langsung saja kita bacainnya ya supaya cepat karena kita lagi mengejar supaya hatam ya kitab ini. Wajib qada dan wajib menahan ketika puasa. Adapun yang wajib qada dan wajib menahan di dalam puasa itu ada 6 tempat. Yang pertama, bagi orang yang sengaja buka puasa di bulan Ramadan, ya, orang yang dia sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bagi orang yang tinggal niat di dalam waktu malam, di dalam puasa fardu. Kalau misal seseorang itu dia gak niat, ada misal tadi malam gak niat, maka kalau tidak niat otomatis puasanya dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Berarti harus dikodok nanti habis lebaran, ya. Makanya tadi kalau pas taraweh itu langsung niat. Bahkan Pak Ustadz saya mah suka lupa kalau taraweh misal udah habis maghrib tuh pas habis buka puasa langsung niat, bisa langsung, tapi dalam hati niat saya puasa besok ya bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, itu sah ya. Makanya harus niat ketika pas malam hari, paham ya. Makanya ada pas kemarin kata Pak Ustadz pas awal itu harus niat 30 hari ya, niat saya puasa selama 30 hari full, itu pas hari pertama. Baru hari keduanya niatnya sama setiap hari. Paham ya? Jadi kita dapat keutamaan 2. Ketika kita lupa, otomatis insya Allah kita sudah tertambah dengan niat itu. Tapi tiap hari harus niat. Paham ya? Jadi ada harus niat tiap hari dengan niat yang apa? Dengan niat di malam hari, niat puasa fardu. Kalau tahu tuh, aduh tadi lupa, ayahna besok harus, nanti besok Syawal harus qada. Tapi gak boleh makan, wah saya mau makan aja, jangan. Harus wajib imsak, menahan. Nanti kalau lapar gak kuat baru makan. Paham ya? Imsak sampai maghrib walaupun puasanya tidak sah. Paham ya? Yang ketiga, bagi orang yang sahur dan menyangka waktu itu masih ada waktu sahur, padahal sudah tidak ada waktu sahur, sudah habis misal, maka dia juga wajib qada. Ayo aja makan, padahal udah adan, gak kedengaran adannya, udah dari tadi adan dia masih makan. Nah dia itu batal ya. Sering kejadian begitu, bahkan kalau di kampung-kampung itu dia udah adan pun suruh minum lagi, ini nggak boleh ya.
Banyak waktu Pak Ustadz dulu masih kecil di Tasik suka begitu, minum dulu. Padahal nggak boleh, karena kan minum itu karena sudah ada. Minum dulu. Jangan minum dulu tuh belum ada. Kalau Pak Ustadz imsak, nah baru ke anak-anak minum dulu. Nah, mereka minum dulu. Tapi kalau udah ada aja minum dulu, paham? Karena itu sudah masuk waktu azan, ya. Makanya imsak itu dalam madhab Syafi'i disunahkan, ya. Jadi imsak itu bukan berarti gak boleh makan lagi, ya, tapi menahan. Kalau misal, aduh Pak Ustadz saya bangun imsak, ada 10 menit lagi, boleh makan. Tapi seukuran aja, udah makan beberapa suap, minum, dah selesai. Itu kalau kesiangan. Tapi kalau udah sahur, wajib imsak. Bukan wajib, disunahkan untuk imsak. Kapan imsak itu? Biqadri khamsina ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Berarti berapa? 10 menit. Nah, berarti 10 menit imsak itu udah nahan, ya. Pak Ustadz gimana saya kalau misal masih junub, tadi malam mimpi basah misal. Saya belum mandi Pak Ustadz. Terus udah azan, nggak apa-apa, ya. Si puasanya sah, ya. Kalau misalnya yang udah menikah, udah berhubungan, waduh, tadi sahur nggak sempat mandi, ya. Keburu azan, nggak apa-apa, puasanya sah. Tapi harus mandi dulu sebelum sholat subuh, paham ya? Kalau misalnya kita mandi basah, ya tadi mandi wajib misalnya, ya, ataupun tadi yang sudah berhubungan juga sama, ya. Tapi puasanya sah, paham ya? Begitu. Bagi orang yang menyangka sudah waktu buka padahal belum. Jadi mendung, kayak kemarin hujan tuh ya, nggak adan kan. Kalau di kampung-kampung mah adannya nggak kedengeran. Kalau di sini kan di mana-mana speaker gede. Di kampung mah jauh, ini udah ada, ini udah buka makan, ternyata belum buka, dosa dia. Maksudnya dia batal gitu ya. Bukan ini batal, enggak dosa sih enggak, kan dia nggak tahu ini udah adan belum. Kayaknya belum deh, belum adan. Udah adan, makan aja. Padahal belum bayahna, harus dikodok. Paham ya? Kemudian bagi orang yang menyangka 30 bulan Syawal padahal itu sudah 30 Syaban padahal satu Ramadan, ya. Dia nyangka ini 30 Syaban padahal udah masuk. Ya, kalau kita kan udah diumumkan sekarang tanggal 1 Syawal baru tarawih, ya. Kalau misalnya di kampung-kampung, di pedalaman, ini udah Ramadan belum ini masih satu Rawah, 1 Syaban, terus aja makan. Ternyata udah 1 Ramadan, dia harus qada satu hari. Kalau misal tadi itunya 1 hari. Lebaran pun sama. Pernah Pak Ustadz di satu daerah di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, itu ke satu daerah, kebiasaannya kalau misal besok mau puasa, mau lebaran, sekarang tuh puasanya setengah hari. Jadi kalau duhur tuh dia udah makan. Pernah Pak Ustadz naik mobil tuh ya, besoknya kan Pak Ustadz ke pasar mau belanja buat besok ya, buat makan, buat ini, lagi di luar daerah nih. Kok Pak udah pada makan? Pak Ustadz kan ini udah zuhur. Kalau udah duhur lewat ini, besok mau puasa kan, mau lebaran boleh buka. Hah? Kata siapa? Di sini mah begitu, itu satu kabupaten. Hah? Kata saya bilang kan gitu. Kaget Pak Ustadz juga, itu udah pada makan. Wah nggak boleh Bu, itu harus sempurna dulu sampai besok. Kalau besok udah lebaran baru. Sekarang, waduh gimana tuh Pak Ustadz? Ya udah yang belum itu nanya dulu untungnya. Yang udah makan. Yang lainnya yang belum makan mah waduh selamat gitu kan. Yang udah makan ternyata besoknya itu lebarannya gak jadi. Besok lagi dia harus qada 2 kali. Waduh Pak Ustadz ternyata meleset ya. Besok kan udah pada motong tuh, waktu itu pernah ya. Udah pada motong petasan beledak. Ternyata besoknya gak jadi kan. Kalau di sana kan nungguin di Jawa. Kalau di Jawa kan biasanya telat, di sana kan lebih cepat. Sekarang nih udah maghrib, di sana udah taraweh. Di luar daerah makan Indonesia Timur. Kalau di kita kan belum nih. Otomatis pas kebobolan, waduh Pak Ustadz gimana? Ya udah, ya dia harus qada 2 kali begitu. Nah kemudian biasanya begitu kalau di daerah. Perkara-perkara yang membatalkan
mubtilatus saum, perkara-perkara yang membatalkan saum. Adapun yang membatalkan puasa, yang pertama murtad. Kalau dia murtad, udah batal puasanya, ya. Keluar dari Islam, udah batal. Yang kedua haid, dia haid, udah. Atau nipas, ini buat cewek ya. Kemudian melahirkan, juga sama. Kemudian gila, walaupun sebentar, ya. Gila itu sebentar tuh ada yang orang setengah gila tuh. Kadang gila, kadang enggak gitu, kadang ya ada yang begitu. Atau dia bisa pingsan, hilang akal, pingsan, ya. Yang ketujuh dengan sebab apa hore itu bahasa itunya tuh apa ya? Kayak orang enggak ini. Ya kayak orang bisa minum kayak kecubung tuh. Wah, kecubung kan bunga kecubung bisa atau lem. Orang dia disengat di ini dia hilang akal udah. Ya, bisa hilang akal. Kan biasa orang-orang yang kerja di mebel tuh kan lem aibon tuh bahaya tuh bisa orang mabuk kan kalau kebanyakan tuh. Pusing kan? Long begitu. Ternyata dia nggak sadarkan diri sampai maghrib. Wah ya, nah dia batal puasanya, harus dikodok ya. Itu yang membatalkan. Buka puasa di bulan Ramadan itu ada 4 hukum. Pertama, buka wajib bagi perempuan haid dan nifas. Yang haid dan nifas buka puasanya, tapi nanti harus dikodok. Yang kedua, buka yang mubah seperti orang yang berperjalanan atau orang yang sakit. Boleh-boleh aja. Oh Ustaz, saya sakit nih, gak kuat. Boleh gak buka? Boleh. Karena dia sakit atau perjalanan. Tapi Pak Ustaz saya mah kuat. Pernah Pak Ustaz dulu dari Palembang tuh. Perjalanan Palembang ke sini kan jauh tuh. Oh yang lain udah pada makan aja karena mau sapir. Itu bisnya tuh dari Aceh. Dari Aceh sampai Jakarta. Sampai Surabaya. Kan jauh banget itu. Berhari-hari di jalan. Itu udah pada makan yang lain. Tapi ngormatin apa Ustaz udah tahu kan mau sapir gitu ya. Nah pas Allahu Akbar. Nah itu pada ini Pak Ustaz buka dulu. Banyak yang ngasih minum gitu kan. Sebelumnya yang lainnya udah pada buka gitu. Tapi ngehormatin. Pak Ustaz tahan aja. Insya Allah kuat. Alhamdulillah sampai Cirebon. Kan turunnya di Cirebon ya. Mobilnya mau ke Surabaya. Naik lintas Sumatera. Angkutan lintas Sumatera. Turun di situ di Cirebon. Alhamdulillah. Lulus tuh. Adan-adan tuh di Jakarta. Jadi kesini jam 11 malam udah nyampe Cirebon itu kan dulu mah Pantura ya belum ada itu jalan tol ya. Jadi 11. Waduh, alhamdulillah lulus. Tadinya kuat gak soalnya kan bisnya juga waduh udah nggak dapat bis AC lagi. Waduh repot aja ya. Kemudian buka yang haram seperti orang yang mengakhirkan kepada qada kemudian datang puasa Ramadan. Dan waktu itu harusnya qada tapi dia tidak. Nah, makanya hati-hati adik-adik misal untuk tidak membatalkan dengan disengaja. Karena dengan disengaja itu pertama harus qada, yang kedua dosanya gede. Ya, kecuali kalau misal sakit sengaja ya godin namanya ya, sengaja godin itu kok bisa jangan. Karena memang satu kali orang yang membatalkan puasa itu Masya Allah di nerakanya ya. Makanya jangan sampai kita membatalkan ya puasa. Kalau adik-adik ini udah terlatih, udah dikasih agama dari kecil, udah terlatih puasa. Lihat banyak orang-orang sekarang udah punya anak 3, anak 4 masih belum puasa. Karena apa? Karena gak dibiasain. Coba bayangin, gimana nanti anaknya 30 hari gak puasa. Kalau kita alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk puasa. Sedangkan puasa ini pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Puasa mah dirahasiain. Sholat manusia bisa tahu, yang lain bisa tahu, tapi giliran puasa gak ada yang tahu kecuali Allah yang menilai. Makanya puasa mah rahasia Allah. Pahalanya itu makanya gede ya. Itu tadi. Sedikit lagi ya. Kemudian pembagian buka puasa. Adapun buka puasa ada 4. Yang wajib qada, wajib fidyah itu ada 2. Dengan sebab dia takut kepada orang lain. Ya. Wajib qada, wajib fidyah. Ibu, kenapa ibu enggak puasa? Kasihan anak saya nih
takut sakit. Nah, berarti dia wajib qada, wajib fidyah. Kita masukin dikit lagi ya. Ini kita tamatin. Yang kedua, dengan sebab mengakhirkan qada sehingga datang Ramadan. Belum dikodoin adek misal. Nanti aja lah. Nah, ternyata pas Ramadan lagi. Waduh, adek wajib qada, wajib fidyah. Paham ya? Gitu. Kalau dua ya. Gitu. Kemudian ada yang wajib qada dan tidak wajib fidyah seperti orang yang tadi pingsan atau orang yang haid. Yang ketiga ada orang yang wajib fidyah tidak wajib qada seperti orang-orang yang sudah tua yang sudah tidak berpuasa. Yang keempat orang yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah seperti orang yang gila atau mengenyaja dengan gilanya. Adapun terakhir ya, bab terakhir paslun yang terakhir perkara yang tidak batal puasa. Adapun perkara yang tidak batal puasanya dengan sebab karena masuk kepada lubang. Ada 7. Satu perkara yang masuk kepada lubang dengan sebab lupa. Contoh misal adek lupa masukin ini atau masukin ini, nggak sengaja memang itu tidak batal. Yang kedua perkara yang masuk kepada lubang dengan sebab bodoh, tidak tahu ya. Yang ketiga perkara yang masuk kepada lubang dengan sebab terpaksa. Yang keempat perkara yang masuk kepada lubang dengan sebab jalan ludah ya. Artinya tidak sengaja masuk ya. Yang kelima perkara yang masuk dengan sebab debu dan perkara yang masuk dengan sebab debunya dari tepung. Baru yang ketujuh perkara yang masuk dengan lubang-lubang dengan sebab ada lalat. Ada lalat pluk aja masuk. Maka itu tadi kena masuk orang tersebut dengan sebab tidak membatalkan karena memang tidak disengaja. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah masuk kepada akhir penghujung kajian Kitab Safinah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat Nusantara dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan channel kami di kajian Kitab Safinah sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.